Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar, para subscriber, para followers, para pejuang kebenaran dari anak cucu Wali Songo, dan seluruh pemirsa, dan semua kaum muslimin dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Baik teman-teman, khususnya saudara-saudara kami yang di Madura, kami sudah menghadirkan buku ini, ya. Buku apa? Pemahaman bengkok kaum Ba'alawi wajib diluruskan. Buku ini adalah jawaban atas buku kaum Ba'alawi yang terbaru yang ditulis oleh Dr. Idrus Alawi Al-Masyhur. Okay. Kami hadirkan buku ini sebagai bentuk memperingati, mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatkanlah, karena memperingatkan itu bermanfaat kepada orang mukmin agar tidak salah mendukung, agar tidak salah mengikuti, dan juga agar tidak salah membela. Sehingga membela yang salah dan rela menyakiti saudaranya sendiri, tetangganya sendiri, dan bahkan orang terdekatnya sendiri. Seperti kemarin yang sudah terjadi di Madura. Baik. Kenapa di sini kami tulis pemahaman bengkok ini? Pemahaman bengkok, bengkok melenceng, miring melenceng. Yang wajib, bukan cuma harus, wajib diluruskan. Karena di sini banyak terdapat pemahaman-pemahaman melenceng, pemahaman-pemahaman yang tidak lurus dengan ibarahnya. Pemahaman-pemahaman yang sudah dipelintir dan dinisbatkan kepada para wali Allah. Jadi ini wajib diluruskan. Salah satunya akan saya jelaskan. Ya, baik, salah satunya ini di bab 12 dari bagian kedua di buku ini, untuk membantah bagian kedua bukunya kaum Ba'alawi yang menjawab buku pertama kami. Buku pertama kami yang kedua, yaitu adalah Khurafat. Buku Khurafat. Nah, seperti ini teman-teman isinya. Ini di buku Khurafat kami seperti ini. Nah, biar jelas, seperti ini. Jadi kami bacakan, yang ini, karena ini yang dibantah. Inhiraf syariah, menentang syariat. 1. Dalam kitab Kunuzus Sa'adah halaman 237, Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi meremas payudara wanita agar terhindar dari syahwat zina. Jadi ini kami masih beradab, ya, agar terhindar dari syahwat zina. Padahal ibaratnya seperti ini. Wa dzakaru annal Habib Ahmad al-Madhkur kana idza ra'a imra'atan fit tariq qabasaha fi thadyiha wal hikmatu fi dzalika annahu yukhriju syahwataz zina.
Yang artinya, wadzakaru, dan mereka menyebutkan bahwa Habib Ahmad al-Madhkur, yaitu Habib Ahmad al-Habsyi, dia ketika melihat seorang wanita fitorik di jalan, Habib itu ketika melihat seorang wanita di jalan, qabasaha fi sadyiha, meremas-remas payudaranya. Wal hikmatu fi dzalik, disebutkan hikmatnya meremas-remas payudaranya seorang wanita itu, annahu, bahwa sesungguhnya meremas-remas payudaranya seorang wanita yukhriju syahwataz zina. Jadi kami tafsirkan lebih indah. Yukhriju itu agar terhindar dari syahwat zina, lebih indah, lebih beradab. Iya. Padahal kalau ditafsirkan dari lafadznya, yukhriju itu mengeluarkan. Akhroja yukhriju, mengeluarkan, akan mengeluarkan, karena ini fi'il mudhari kan. Iya. Syahwat zina, bahwa meremas-remas itu akan mengeluarkan syahwatnya zina. Bagaimana kalau mengeluarkan syahwatnya zina? Tidak bisa dibayangkan. Dan di riwayat yang lain dari kitab tersebut, ini yukhriju syahwataz zina minha, mengeluarkan, meremas-remas payudara itu terhadap syahwat zina dari seorang wanita. Ini perbuatan jelek apa perbuatan baik? Baik. Di ibarat selanjutnya itu, qabasaha fi sadiha wa zawjuha yanturu. Jadi meremas-remas payudara seorang wanita, dan sedangkan suaminya hanya melihat. The youth. Suaminya kalau tidak mengapa-ngapain, istrinya diremas-remas payudaranya. Ini kalau di Madura bahaya. Jadi begini, saya tanyakan kepada para kaum muslimin, khususnya yang di Madura, dan kepada para lora, para gus, bahkan para kiai dan ulama, apakah meremas-remas payudara seorang wanita di jalan itu hukumnya haram apa halal? Coba deh, biar kalian tidak salah mendukung ini dan tidak salah membela. Membela orang yang menghalalkan sesuatu yang haram, rela menyakiti keluarganya sendiri dan tetangganya sendiri seperti yang terjadi kemarin. Nah, coba deh tanyakan kepada kiainya, bagaimana kiai hukumnya orang meremas-remas payudara seorang wanita yang ditemui di jalan? Hukumnya bagaimana? Paling tampeleng kiai itu. Iya, kalau memang takut sama kiai atau malu, ya tanyakan sama loranya dong. Bagaimana hukumnya meremas-remas payudara seorang wanita di jalan? Insya Allah pasti para ustadz, para lora, para gus, para kiai, para ulama di Madura maupun di Nusantara, bahkan di dunia pun pasti sepakat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan buruk, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali tokoh-tokoh gerakan batiniyah. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas dan tegas sekali dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah sekali-kali kalian semua mendekati, melakukan perbuatan yang mendekati zina. Kenapa? Innahu kana fahishatan,
Karena perbuatan itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Wasa'a sabila, dan perbuatan itu adalah seburuk-buruk jalan. Ulama madhab, ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama sufi, para wali Allah, dan para guru-guru kita sepakat bahwa meremas-remas payudara seorang wanita yang ditemui di jalan, pasti sudah sepakat semua kalau itu adalah perbuatan haram. Kecuali dalam kitab Kunuzus Sa'adah. Dan juga gerakan tokoh-tokoh batiniyah. Nah, di sini, di buku terbaru mereka yang diberi judul pemahaman yang harus diluruskan, itu menjiplak judul bukunya Sayyid Al-Maliki, yang kitabnya sangat populer tapi versi Indonesia. Baik, di bab ke-12 ini. Nih, babnya. Tulisan Mirah Argumentasi Kaum Ba'alawi. Baik. Di sini soal katanya. Mereka mengutip redaksi yang ada di buku kami yang pertama, buku kedua yaitu buku Hurufat. Soal, dalam kitab Kunuz As-Sa'adah halaman 237, dituliskan Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi meremas payudara wanita agar terhindar dari syahwat zina. Berikut redaksinya, wa dzakaru anal Habib Ahmad al-Madhkur, kana al-Madhkur yang disebutkan itu Habib Ahmad Al-Habsyi, kana idza ra'a imra'atan fit tariq qabasaha fi thatiha wal hikmatu fi dzalika annahu yukhriju syahwataz zina. Sudah saya artikan tadi. Jawab, ini jawabannya. Jawabannya, kaum Ba'alawi bukan menyalahkan, bukan meluruskan, bukan memperbaiki, akan tetapi mereka justru mendukung dan membenarkan dengan cara mencari dalil dari pernyataan-pernyataan yang ada dalam kitab para ulama, yang dijawab oleh kami dalam kesimpulan akhir closing statement, bahwa banyak sekali pernyataan-pernyataan miring, pernyataan-pernyataan yang menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis yang dipelintir oleh tokoh-tokoh batiniyah, kemudian dinisbatkan kepada para tokoh sufi. Kami sudah jawab semuanya dengan pernyataan para ulama terdahulu. Dan juga pernyataan para wali yang mereka gunakan nama besarnya. Di sini sudah ada semua lengkap. Jadi jawabannya apa? Dalam kitab Syarah Risalah Al-Ubaidiyah halaman 258. Nih. Jadi kami sudah punya buktinya ini. Punya PDF-nya. Kalau kalian tidak percaya apa yang kami salin, kami sudah punya dokumennya. Silakan hubungi kami dan minta sama kami. Akan kami kasih sebagai bukti kalau kami tidak mengada-ngada dan kami tidak menyebarkan berita bohong dan kami tidak menjelek-jelekkan atau menjatuhkan. Akan tetapi kami menginformasikan bahwa ajaran yang seperti ini adalah ajaran sesat. Kenapa? Jelas, karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah para ulama pun sepakat dengan kami. Insya Allah. Jadi dalam Risalah Al-Ubaidiyah halaman 258, Abdurrahman As-Sulami menceritakan kisah Sidi Tajuddin.
Faqala li nafsihi al-mukabaru al-ammaru as-sadyani al-yanu syai'in fil mar'ah falamasahuma fawajadahuma kahajarain. Yang artinya, dia berkata kepada dirinya sendiri yang menunjukkan penuh keinginan. Titik 2, tanda kutip, payudara adalah bagian yang paling lembut pada wanita. Ia merabanya. Ia merabanya dan mendapati keduanya seperti dua batu keras. Ini loh kalau seandainya diproses, dilaporkan. Ini pornografi. Dalam kitab Tabaqat Al-Kubra, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dituliskan biografi Syekh Muhammad As-Suwaimi sebagai berikut. Wa kana As-Suwaimi radhiyallahu anhu yadkhulu bi baiti Syekh yuhassisu bi yadihi 'ala an-nisa fakunna yashkuna li sayyidi Madyan radhiyallahu an fayaqul hasala lakumul khair fala tushawwisu. Allahul musta'an. Yang artinya As-Suwaimi radhiyallahu taala an biasa memasuki rumah para wanita. Aku tidak percaya. Memasuki rumah para wanita dan meraba tubuh mereka. Allah Karim. Meraba tubuh mereka dengan tangannya. Para wanita itu mengeluh kepada Sayyid Madyan radhiyallahu ta'ala an. Tetapi beliau menjawab, telah datang kebaikan kepada kalian, maka janganlah kalian membuat keributan. La haula wa la quwata illa billah. Jadi teman-teman, saya mengumpulkan dalil-dalil pemelintiran-pemelintiran pernyataan atau pernyataan-pernyataan yang menyimpang yang dinisbatkan kepada para tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh tokoh batiniyah untuk membunuh karakter para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kemudian dijadikan pedoman bagi mereka untuk meluncurkan akidah-akidah sesat mereka yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini semua jawabannya sudah ada. Kami bantah dalam bantahan kami dengan dalil karena wali jadi bebas melakukan apa saja. Di sini wahwi tawallas sholihin al-a'raf. Allah yang mengendalikan orang-orang soleh itu. Tidak mungkin orang-orang soleh itu melanggar karena Allah yang sudah mengendalikan mereka. Atau jauh sekali, bukan tidak mungkin ya, sorry. Jauh sekali orang-orang soleh itu melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena orang-orang soleh itu di bawah kendali Allah. Wakan ini yang lebih parah lagi. Wakan radhiyallahu an ini, ya, atau aku tidak percaya ini. Argumentasi kaum Ba'alawi ini. Wakan radhiyallahu an idza ra'a imra'atan au amrad rawadahu an nafsihi wa hassasa an maq'adatihi. Jadi Wakana radhiyallahu an, jadi kembali ke ini As-Suwaimi. As-Suwaimi ini ketika melihat seorang wanita atau remaja tampan, amrod katanya orang Arab. Padahal ada hadis ya, kalau ketika melihat seorang remaja tampan, amrod, berpalinglah. Karena takut tergoda. Di sini kalau melihat orang amrod, remaja tampan, ini lebih parah dari imro'atan. Karena ini LGBT loh. Rawadahu an nafsihi wa hassasa ala maq'adatihi. Jadi As-Suwaimi itu merayunya untuk dirinya.
dan meraba-raba di dalam majelisnya, di dalam tempat duduknya itu. Coba deh orang Madura ya, ini teman-teman, saudara-saudara. Coba tanyakan ini semua yang saya bacakan ini kepada para kiai, para lora atau para gus. Apakah ini perbuatan yang haram atau perbuatan yang halal? Baik, kalau misalnya ditanya, oh jangan ikut-ikutan, itu Habib. Itu Habib orang soleh, orang mulia. Ya. Tanyakan lagi, apakah bagi orang soleh, bagi Habib, bagi orang mulia, bagi orang besar, atau bahkan yang dikenal dengan wali Allah, itu kebal hukum syariat. Apakah hukum syariat tidak berlaku bagi para pembesar itu, yang disebut itu? Kalau memang, ya itu pokoknya orang mulia jangan ikut-ikutan. Artinya, cek toro, cek toro aroring raja, cek toro aroring mulia, cek toro aroring alim, cek toro arwah nak potong Rasulullah. Misalnya, serocek toro. Nah, jadi jangan diikutin karena ini orang mulia, ada pengucapan. Apakah benar Islam di dalam hukum-hukum syariat ada pengecualian bagi orang-orang yang mulia, orang-orang yang besar? Kalau ya itu pokoknya jangan diikutin. Terus bagaimana dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Lau kanat binti Fatimah saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya putri kesayanganku itu Fatimah mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. Ini putri baginda loh, bukan keturunan, bukan duriyah. Putri, putri langsung. Seandainya mencuri, dengan tegas baginda Nabi bersabda akan memotong tangannya. Itu sudah jelas berarti. Di dalam Islam tidak ada pengecualian. Haula wala quwata illa billah. Kenapa? Walaupun ini sangat berbahaya, kami terus melakukan bantahan. Karena ini sangat berpotensi memelintir Al-Quran dan Al-Hadis, memelintir agama. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya. Haula wala quwata illa billah. Jadi tolong kami menghimbau kepada para kaum muslimin, lebih khusus kepada para kiai, para lora, para gus. Tolong dong, buka mata sedikit, buka penglihatan sedikit, buka telinga pendengaran sedikit. Baca ini. Wabil khusus para pengasuh-pengasuh pondok pesantren yang besar dan para pengurus lembaga-lembaga dakwah, ormas-ormas yang besar. Tolong baca ini dan dengarkan ini. Apakah kalian tidak peduli dengan umat Islam dan generasi-generasi umat Islam setelah kita? Apakah kalian tidak mendengar sabda baginda saat mau diangkat kepada Ar-Rafiqil A'la? Apa yang pesan baginda kepada malaikat Jibril? Aina Jibril? Mana Jibril? Jibril tidak berani menyaksikan kekasihnya nyawanya dicabut. Tidak. Sebelum nyawa saya dicabut, saya ingin bertemu dengan Jibril. Malaikat Jibril pun datang dan menangis.
Apa pesan baginda Nabi kepada malaikat Jibril yang ingin dititipkan kepada malaikat Jibril? Bukan keluarganya, istri-istri baginda, atau putri tercintanya, atau cucunya Hasan dan Hussein. Bukan. Akan tetapi umatnya, kita semua. Ya Jibril, man li ummati min ba'di. Wahai Jibril, siapa yang bertanggung jawab terhadap umatku setelah aku? Setelah aku pergi meninggalkan mereka, siapa yang bertanggung jawab? Ummati, ummati. Itu seruan baginda Nabi kelak di padang mahsyar. Jadi baginda sangat khawatir terhadap umatnya. Takut salah jalan. Takut tersesat. Terus, apakah tidak ada setetes kekhawatiran di dalam benak para kiai? Mohon maaf. Bukan untuk menggurui, mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cuma hanya ingin mengingatkan. Apakah tidak pernah terfikir dalam benak para kiai, seandainya ini dibiarkan, ajaran-ajaran yang seperti ini yang saya bacakan tadi, dibiarkan, apakah tidak ada setetes pun dari kekhawatiran terhadap generasi penerus kaum muslimin, umat baginda yang paling disayang oleh baginda? Tersesat dengan adanya ajaran sesat ini, ajaran kitab ini yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Para lora, para gus, apakah tidak ada sedikit kekhawatiran dalam benak jenengan semua? Kalau ajaran sesat ini dibiarkan terus beredar, bahkan didukung, bahkan dimuliakan, bahkan diagungkan, apakah nanti umat tidak mengira kalau ini adalah sebuah kebenaran? Apakah nanti jenengan tidak takut santri-santri jenengan, alumni-alumni jenengan, anak-anak alumni jenengan, nanti ya kan kiai kita mendukungnya, bahkan memuliakannya. Berarti ini adalah perbuatan yang benar. Meremas-remas payudara seorang wanita di jalan itu adalah perbuatan yang benar. Seperti yang sudah terjadi sekarang dalam nasab. Walaupun sudah ada dalilnya yang pasti bahwa ini nasab selama 400 tahun putus. Selama 400 tahun tidak ada kabarnya. Tidak ada buktinya. Bukankah baginda Nabi sudah berpesan kepada kita melalui hadisnya? Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yanfauna anhu tahrifal walin wa ta'wilal jahilin wa intihadal mubtilin. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolong, kalau memang perbuatan itu salah, ya harus disalahkan. Kalau perbuatan itu sesat, ya harus disesatkan. Oleh karena itu kami dokumentasikan dalam buku ini setiap perbuatan-perbuatan yang salah dari mereka. Walaupun sangat besar risikonya. Demi menjaga kepedulian
baginda Nabi terhadap umatnya, man li ummati min ba'di ya Jibril. Jadi ini loh kebenaran untuk menjaga generasi-generasi kaum muslimin ke depan agar tidak mengira bahwa pernyataan-pernyataan sesat para leluhur kaum Ba'anawi itu adalah salah. Ini hadisnya, ini dalilnya, ini ayatnya. Kami tuliskan semua di sini. Silahkan kalian mau mempercayai atau mau membacanya, silahkan. Tidak mau ya tidak masalah. Ma'alaina illal balagh. Kami hanya menyampaikan. Karena itu, para teman-teman, baik, ini sudah sangat panjang, bahkan hampir 1 jam atau lebih. Mohon maaf, ya ini 1 bab. Kami sampaikan agar kalian tidak salah mendukung dan tidak salah membela. Semoga apa yang kami sampaikan ini sampai di telinga-telinga kaum muslimin dan semoga bermanfaat, membuka kesadaran mereka bahwa kesesatan yang sudah merajalela itu harus dilawan agar tidak menyesatkan generasi kita ke depan. Mohon maaf apabila ada pernyataan dan perkataan yang menyakiti hati. Kami tidak bermaksud begitu, namun kami ingin bermaksud menyampaikan kebenaran demi menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneruskan estafet perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan para sahabat, para ulama di dalam menjaga dan memelihara agama dan memberi petunjuk yang benar kepada kaum muslimin dengan Al-Quran dan Al-Hadis. 3 hal yang paling dikhawatirkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW terhadap umatnya. 1, zallatul alim, tergelincirnya orang alim di antaranya. Dan yang kedua, hawan muttaba. Ini yang paling dikhawatirkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.